warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok 3. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama-nama teman kami. Yang pertama, ada saya Reka Putri Indriani, Rahmida Ananda Putri, Rias Faris, Muhammad Husain Akbar, Aira Ermania Putri, dan Muhammad Yahya Ayas. Lanjut kita ke pengertian koda dan kodar. Koda dan kodar adalah konsep dalam agama Islam yang mengacu pada keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia. Koda merujuk pada pelaksanaan atau realisasi takdir, sedangkan kodar adalah ketetapan atau perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala hal. Konsep ini menunjukkan keyakinan bahwa segala hal terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ada beberapa dalil tentang koda dan kodar. Contohnya, yang pertama, surah Al-Qamar ayat 49 sampai 50. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kodar yang tertentu, dan tiadalah kami menciptakan sesuatu pun melainkan dengan kodar. Yang kedua, yaitu ada surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang beriman hendak kembali. Yang ketiga adalah hadis dari Umar bin Khattab yang bertulis, aku mendengar Rasulullah bersabda, tindakan-tindakanmu tidak akan dapat menambah atau mengurangi koda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu hadis terakhir ada hadis dari Abu Hurairah berbunyi, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kodar semuanya sejak 40 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dan lanjut kita ke hikmah mempelajari koda dan kodar. Selain kita bisa mengetahui apa pengertian tentang koda dan kodar, ternyata kita bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran itu. Dan ini beberapa contohnya. Yang pertama, bisa mendapatkan ketentraman batin. Memahami koda dan kodar membantu seseorang meraih ketentraman batin. Mereka dapat merasa lebih tenang dan damai menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup, karena mereka percaya bahwa Allah lah yang mengatur segala hal. Kedua, meningkat kepasrahan. Pembelajaran tentang koda dan kodar mendorong seseorang untuk lebih tunduk dan pasrah pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peningkatan rasa syukur dan sabar. Memahami bahwa semua yang terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kita untuk bersyukur dalam keadaan baik maupun dalam keadaan sabar menghadapi ujian. Berikutnya, tanda-tanda seseorang beriman kepada koda dan kodar. Selain mendapatkan hikmah, kita dapat mengetahui tanda orang beriman dan orang tidak beriman. Seperti beberapa contoh berikut. Kepatuhan dan kepasrahan, syukur dan sabar, tidak membebani diri sendiri dengan beban berlebih. Penerimaan terhadap perubahan, ketenangan dan ketentraman. Tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nasib. Tidak merasa tertekan oleh persaingan atau keberhasilan. Rendah hati dan tawahud atau kehinaan. Berdoa dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari hati yang penuh dendam. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari materi ini, jadi pada kesimpulan materi ini kita dapat mengetahui apa sebenarnya koda dan kodar dan dapat mempelajarinya dengan dalil yang sudah diberikan dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat sekaligus menambahkan ilmu dan wawasan. Lampiran, engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dan teman saya sampaikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.